Berikutnya saya persilakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Ibu Dr. Mari Liziawati untuk memberikan materi. Silakan Ibu. 15 menit ya Bu. Baik, terima kasih. Sebelum dimulai, izin pantun dulu. Cakep. Belum. Belum. Pantunnya masih nyontek nih. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Cakep. Perkenalkan, nama saya Mari, Kadinkes yang baik hati. Narsis ya, maaf ya. Ya biar nggak ngantuk nih soalnya udah makin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya. Yang terhormat Pak Olik selaku Direktur Utama PT Tita Arsata, Pak Hafiz Nasir dan Bapak Ibu sekalian serta narasumber, untuk mempersingkat waktu langsung saja terkait dengan penggunaan air tanah berlebihan dan dampak terhadap kesehatan. Ya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi ya, bahwa determinan yang paling berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat adalah faktor lingkungan. 40%-nya adalah faktor lingkungan, 30%-nya adalah faktor perilaku, 20%-nya adalah pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga salah satu upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yang utamanya adalah intervensi pada lingkungan dan perilaku ya, sehingga diharapkan dengan mengintervensi lingkungan dan perilaku derajat kesehatan masyarakat akan bisa tercapai ya, derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lanjut. Ini ya karena saya di kesehatan ya, lebih banyak kita coba bahas dulu kesehatan ya, bahwa tantangan kesehatan masyarakat ya kita tahu dari siklus kehidupan bahwa dengan titik dimulainya pembangunan SDM ini dengan menjamin kesehatan yang optimal untuk ibu hamil, bayi, balita, ya anak sekolah, karena ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ya, sehingga siklus kehidupan ini semua diintervensi dari sisi kesehatan dan sangat dipengaruhi tadi dengan lingkungan yang sehat. Harapannya dengan intervensi ini maka tidak ada lagi stunting, kematian bayi, kematian ibu hamil. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini memang yang masih menjadi isu nasional terkait dengan stunting, bahwa stunting ini perlu ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Spesifik ini bidang kesehatan yang pengaruhnya ternyata 30% ya. Jadi ketika bidang kesehatan mengintervensi ya, memberikan imunisasi, PMT ya, pemberian makanan tambahan, ibu hamil balita, monitoring pertumbuhan, ini pengaruhnya adalah 30% ya. Sedangkan sensitif ini 70%. Salah satunya adalah ini, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, dan selanjutnya ini memberikan pengaruh 70% terhadap angka stunting ya. Lanjut. Bapak Ibu, ini pentingnya untuk air minum yang aman. Ini ada studi ya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan University of California di tahun 2018. Jadi anak-anak yang tinggal di hunian kumuh perkotaan tanpa akses air minum yang aman lebih rentan 1,32 kali terkena stunting ya. Kemudian WHO juga di tahun 2020 ini menyatakan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman mengurangi indeks resiko penyakit sebesar 0,39%, 0,39 ya. Jadi ini ada kolerasinya, dan berbagai studi sudah menyebutkan ya, dengan kualitas air minum ini berkolerasi positif dengan angka kejadian diare ya. Jadi kalau kualitas air minumnya tidak baik, maka kejadian angka diarenya akan tinggi ya. Ini makanya pentingnya kita penyediaan air minum yang aman. Lanjut. Nah, ini juga salah satu dari
tujuan SDGs ya, di tujuan yang ke-6 ya, menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua ya, dengan beberapa target goals yang ke-6 ini: akses air minum yang aman, akses sanitasi dan open defecation free, dan kualitas pengolahan limbah. Jadi kita kadang mungkin di Depok ini merasa sudah aman ya, ternyata masih ada yang belum ODF ya, open defecation free, masih ada di masyarakat yang penggunaan jambannya belum jamban sehat ya, masih belum berseptic tank. Nah ini yang juga nanti pengaruh kepada pencemaran air tanah. Lanjut. Nah ini regulasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 untuk keperluan hygiene sanitasi air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Ya, di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 ini tentang air minum, air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum ya, sehingga ada standar baku mutu kesehatan lingkungan baik secara fisik, kimiawi dan biologi. Lanjut. Ya, jadi kalau kita periksa air, ini ada parameter fisiknya, ya, ada parameter biologi dan ada parameter kimia. Ini semua harus dipenuhi, ya, sehingga nanti apakah air itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ini ketentuannya. Lanjut saja. Nah, ya ini sebagai sepintas saja dengan visi Depok Maju Berbudaya Sejahtera di misi yang kelima, ya, mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. Ya, kita berupaya ya mewujudkan kota yang sehat ya, salah satunya tadi penyediaan air bersih, air minum yang aman. Lanjut. Ini gambaran Kota Depok dengan 11 kecamatan, 63 kelurahan. Ya, penduduk kita berdasarkan BPS sekian ya, padat, dan kita punya bonus demografi, usia produktif 15 sampai 59 tahun sampai 60%. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu data yang didapatkan di tahun 2021 akses terhadap air minum berkualitas atau layak di Kota Depok ya. Jadi tadi kalau di data Tirta Asasta 16% ya pelanggannya ya Pak Dirut ya. Ya di data kami memang ada penggunaan perpipaan 15% ya, mungkin karena ini adalah survei di masyarakat, mungkin kalau di data Pak Dirut ada perusahaan ya termasuk ya. Nah, kita tidak masuk di perusahaan. Jadi memang di Depok ini yang menggunakan perpipaan baru 15%, sedangkan 85%-nya adalah non perpipaan. Ada sumur gali terlindung 4%, sumur gali pompa 25% dan sumur bor pompa 56%. Ini memang yang paling banyak digunakan. Jadi penggunaan air tanahnya memang besar ya, lebih masih yang mayoritas ya. Tapi untuk yang dari penampungan air ya, dari yang sumber air tidak terlindung itu tidak ada. Ya, lanjut saja. Nah, permasalahan tadi juga sudah disebutkan ketika penggunaan air berlebihan, penurunan permukaan tanah, pencemaran air tanah, ini yang kami di bidang kesehatan ya, ketika ada sumber pencemaran yang berembes masuk ke dalam air tanah, ini menyebabkan pencemaran air tanah sehingga penurunan kualitas air secara fisik, kimiawi maupun biologi. Kemudian kemiringan bangunan atau jalan, intrusi air asin tadi juga sudah disebutkan. Lanjut. Nah, ini dari studi iWash tahun 2016 ya, pada 3.458 rumah di 15 kabupaten kota di Indonesia bisa didapatkan fakta seperti ini. 77% memiliki jamban ya, 65%-nya memiliki septic tank ya, 12%-nya tidak memiliki septic tank. Jadi jamban saja tapi pembuangannya ada yang ke kali, ke mana ya. Nah, kemudian dari yang 65% mempunyai septic tank, 52%-nya septic tank cubluk atau yang tidak aman atau tidak disedot lumpur tinja. 13%-nya septic tank aman. Yang 13 yang aman, 12%-nya disedot swasta, pembuangannya tidak jelas, dan 1%-nya baru oleh IPLT ya. Ini 15 kabupaten kota di Indonesia. Ya, mungkin kondisinya hampir-hampir sama barangkali ya di Kota Depok ya. Lanjut. Nah, bagaimana perjalanan penularan penyakit ya, karena
bawaan air ini ya, bisa kolera, bisa hepatitis A, ini bisa ya dari manusia, kemudian dengan tinjaknya yang mencemari makanan atau air yang kemudian menularkan kepada manusia lain. Jadi penyakit infeksi ini bisa menjadi faktor resiko terjadinya stunting dan memperlambat perkembangan pada anak serta menurunkan produktivitas. Lanjut saja nih. Jadi kesimpulannya ya perlu upaya membangun kesadaran dan kemauan yang tinggi, memperbaiki kondisi kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku, ya tadi ya, secara berkesinambungan melalui pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang aman. Perlu upaya membangun kemandirian masyarakat, infrastruktur sanitasi sehat terhadap sarana yang ada, menurunkan pencemaran air akibat sarana sanitasi yang buruk. Kemudian gerakan konservasi air dengan seluruh resapan dan biopori pada fasilitas kesehatan dan tempat fasilitas umum lainnya. Kalau kami di Puskesmas Tanah Baru sudah ada ini konservasi airnya. Ya, Ibu izin 5 menit lagi ya? Ya, ini udah terakhir. Ya baik Bapak Ibu, ini yang bisa disampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti Pak Dirut ya yang 85% ini menjadi sasaran untuk bisa nanti menjadi pelanggan PT Tirta Asasta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup pantun lagi. Aduh, pantunnya belum bisa sendiri nih, masih harus baca. Cakep, udah ya. Udah cakep duluan ya. Biji bunga matahari, biji selasih. Cakep. Minum dengan susu supaya kuat. Cakep. Mari gunakan air bersih agar generasi sehat Indonesia kuat. Cakep. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Mari Liziawati atas waktunya.